Untuk mengenai hasil Pak, tadi kan ada yang enggak rata, ya. Itu dipatokkan karena cat yang mengental atau mengering atau memang karena screennya yang udah rapat? Ini catnya mengering. Jadi kalau catnya mengering, ini harus dikasih minyak dulu. Harus dikasih minyak dulu, terus dicuci. Nah, dicuci pakai gombal ini, diosek-osek, ya semua. Cuci jangan di mukanya aja, tapi di bawahnya juga dicuci begini. Nah, setelah kelihatan tulisannya putih, langsung disablonkan kembali. Tapi untuk pencobaan jangan pakai kertas yang masih utuh. Jadi kertas biasa aja. Ini untuk percobaan saja. Nah, begini. Terus. Bukan karena faktor penekanan atau penekanan juga bisa. Karena lama kelamaan nanti penekanan kan bisa seimbang teratur. Nah, masih pertama memang penekanan ada yang miringnya di sini, harusnya di tengah-tengah sini. Posisi di tengah-tengah. Sekali tekan jangan ngambil sini tapi ke sini. Begitu jazz. Ulangi lagi ke sini. Kalau kita masih jadi. Jangan tegak. Miring. Karena ini ratusan yang ini rangkel yang ini kan miring ini. Kalau tegak kan kurang. Apalagi gini. Harus searah dengan gini. Terima kasih Pak. Coba dicoba lagi ini. Yuk, coba lagi yuk. Selamat. Selamat. Enggak yuk. Ya, jadi yuk. Sekarang yang bagunya Mas Ino, monggo Mas Ino. Ini Mas Ino. Ya. Jus jadi Buka. Iya, bagus. Hasilnya Sempurna. Gimana Pak? Terima kasih. Terus mau nanya lagi Pak, Gimana? Tanya kan dicuci pakai M3 kan? M3 lama-kelamaan encer Pak ini. Iya. Encer nanti kalau dari tingkat keenceran tintanya itu dipakai ngesut, ngefek nggak? Maksudnya Ngefek itu hasil terlalu blur apa gimana? Blur. Nanti dikasih cat lagi. Ditambahin Ditambahin cat lagi. Terus di potek-potek ini ya, diaduk ya sampai mengental lagi. Jadi kekentalan cat itu juga bisa mengeringkan, juga bisa tidak keluar. Yang imbang-imbang saja ini. Tidak kentelan, tidak enceran. Standar. Ya, standar. Ya, siapa yang mau coba lagi? Baik. Siapa yang mau coba? Tekan Tekan Mbak, tengah. Bagus, ulangi lagi. Iya, bagus. Iya, bagus. Jadi nanti setelah mejanya satu-satu itu nanti bisa berlatih sendiri-sendiri yang lama, nggak satu kali atau 2 kali terus berlatih terus. Lagi Tanya. Mau tanya Pak ya? Kalau misalkan cara penempatan kertasnya supaya pas sama ininya gimana Pak? bisa Mensejajarkannya. besok pakainya lampu disorot dari lampu karena ini lampunya belum saya rapih, jadi besok insya Allah. Pakai lampu ini nanti bisa dipakai. Dan pakainya di sini ada anil itu ukuran atau patokan. Di sini nanti dipasang patokan. Jadi kalau kamu pasangnya kertas di patokan itu di sablon mesti pas. Ini kan sekedar mencoba untuk Kan kalau udah ada patokannya kan antara satu dan yang lain mungkin agak miring gitu Pak. Enggak bisa miring, sudah ada patokannya semua.
tidak miring. Jadi undangan-undangan nanti yang miring semua. Iya, kalau ada. Nah, lalu ada patokannya nyetak 1000 kali pun tidak miring. Sama. Nah, ada teknisnya nanti ada. Ini kan suruh mencoba dulu biar bisa menggesek ini dibuka jadi. Kalau nanti untuk penerapan jadi yang sesungguhnya yang pakainya andil nanti ada. Ada lagi mungkin yang bertanya kaitannya dengan masalah kegiatan kesut mengesut. Ini kalau istilahnya sablon ini ngesut atau apa Pak? Itu kalau di bahasa Indonesia ya menekan tinta agar tintanya itu masuk dalam lubangan yang ada di bawahnya ini Mas. Tapi kalau saya menurut mudahnya saja dan dimengerti oleh belajar itu ya orang ngesut saja, ngesut saja. Oke, apapun istilahnya, apalah itulah, terserahlah. Yang penting hasilnya. Ya. Tadi saya melihat keberadaan kertas undangan ini baru desain yang sederhana. Sederhana. Ini merupakan desain yang sederhana yang tentunya kalau kita melihat di desain undangan ini memang mau tidak mau memang harus ada model seperti ini karena biasanya memang penanggalan, terus mungkin kalau untuk alamat kaitannya dengan masalah yang penerima ini memang penting sekali. Selain itu mungkin kira-kira setelah panjenengan praktek kira-kira ada kendala apa? Dari proses pengenceran tahapan awal, masih ingat tadi proses belum masuk ke arah ini? Yang ada kesulitan itu cuma di pengabdekan Pak. Mengabdekan. Oke. Kira-kira kemarin kita sudah melaksanakan pelaksanaan berapa ini? Satu hari kemarin ya? Kemarin dengan tadi. Kemarin sama tadi, alhamdulillah sudah mulai. Tadi yang kelompok 3 kemarin yang 1 2. Ya. Masih ingat proses pengabdekan yang panjenengan laksanakan tahapan demi tahapan? Coba dulu sampaikan. Yang pertama itu mencuci screen Karena sesuai karena screen masih baru. Terus setelah itu dikeringkan, setelah dikeringkan baru diolesi pakai emulsion atau terupgrade. Nah, setelah itu menunggu kering tapi di tempat yang gelap. Setelah itu dikasih film dipres pakai kaca lalu dijemur. Habis dijemur kira-kira 2 atau 3 menit baru disemprot pakai air agar cetakannya ini jadi. Oke, ternyata proses begitu panjang ya Mas ya. Kita nggak tahu loh bener. Proses dari undangan sampai mungkin proses awal sampai akhir kita tahunya saat terima mau terima no. Ternyata butuh proses yang panjang khususnya pengabdekan ini ya. Jadi konsepnya bahwa ternyata abdrek ini merupakan proses awal yang menjadi langkah penentu. Ketika dengan abdreknya salah, mungkin pencahayaannya kurang ataupun mungkin bahannya kurang pas, kayaknya juga belum jadi maksimal. Nah, mungkin ada kendala lain mungkin terkait masalah pengabdekan, Mas? Kemarin gimana? Oke. Gak ada masalah? Gak ada masalah, Alhamdulillah gak ada masalah. Kira-kira ini kalau tadi yang cowok gak ada masalah, Ibu Nuwun Sewu kemarin gimana ceritanya waktu Mas pengabdekan? Kemarin agak sedikit ikut tapi endingnya juga bisa kayaknya ya berhasil ya. Ceritakan Ibu gimana Ibu? Sini Ibu sini Maju. Kira-kira gimana Ibu? Terus pengabdekan kemarin itu? Pertama-tama karena sebenarnya masih baru, jadi kita cuci dengan sabun boleh Kak ya? Ya. Kita cuci sampai bersih, setelah bersih kita keringkan dengan media sinar matahari. Ya. Setelah kering kita bawa ke tempat yang agak gelap pencahayaannya, lalu kita olesi dengan obat abdrek. Setelah itu dikeringkan sampai kering sampai kayak drum gitu Pak. Ya. Setelah kering baru film yang akan kita cetak kita tempelkan. Ya. Kita terus pres pakai kaca, kita panaskan ke disinari pakai sinar matahari sekitar 2 sampai 3 menit tergantung dari sinarnya matahari. Setelah itu kita cuci menggunakan semprot pakai air. Oke. Tepuk tangan. Acara ini sekali kita evaluasi karena Nuwun Sewu
Saya melihat kemarin dengan antusias panjenengan, ternyata juga ada yang sukses, ada yang mungkin belum maksimal, tetapi alhamdulillah teman kita perempuan, Mbak siapa namanya? Mbak Retno pun juga tidak kalah pinternya dengan cowok-cowok semua di sini. Artinya sablon ini tidak serta-merta yang cowok-cowok tok, cewek ternyata bisa kok, ngezoom ternyata cewek juga bisa, iya kan? Oke. Dan berkaitan dengan masalah oplosan ini, kalau kita lihat Pak Kotor, kira-kira ada semacam trik khusus ya? Campuran-campuran apa yang kira-kira Nuwun Sewu menjadi semacam tips kita, karena biasanya Nuwun Sewu bahwa kekentalan, ya kan? Kekentalan tinta dan apa namanya komposisinya pun juga kadang kalau hanya asal-asalan pun juga tidak pas, karena bagaimanapun kaitannya dengan masalah ini bisa memberikan semacam apa namanya kualitas yang berbeda tentunya. Nah ini mohon dijelaskan Pak Tutor, gimana Pak Tutor untuk komposisinya, cara mengatur warna dan komposisi ini semua. Silakan Pak. Nah, biasanya untuk set sablon itu kan setnya sudah jadi Pak. Jadi untuk set dari toko itu biasanya kental. Lah untuk mengejut pakai rakel ini kalau kekentalan nggak bisa jalan. Jadi harus dikasih dengan cairan yang namanya M3. Ya. Karena ini nyablonnya kertas, pakainya cairan yang M3. Jadi kalau setelah dipakai cairan ini tingkat kekentalan itu menurut ini yang sudah diterapkan. Kalau kental sedikit ya nanti dikasih ini lagi. Kalau sudah agak encer ya dikasih yang masih kental lagi. Pokoknya disesuaikan lah dengan kenyataan yang mau disablon ini. Oke, jadi jelas ya Mbak ya? Masih jelas ya? Ya. Jadi Nuwun Sewu nggak usah khawatir. Memang yang namanya kegiatan seperti ini kita butuh proses. Nggak bisa kita instan. Kita Nuwun Sewu membuat, nggak usah jauh-jauh, masakan, kue saja lah. Adonan itu posisi kue tart misal, komposisi bahannya ada tepungnya, ada terigunya, ada margarinnya, ada coklatnya, ada krim itu dan sebagainya. Itu pun kalau diaduk pertama awalnya kadang Nuwun Sewu ketika dimasukkan di dalam oven, untuk mengembangnya juga mungkin butuh proses. Setelah mengembang, kita antas di oven, yo seandainya mungkin kita tidak tahu kapasitas ovennya itu, misal apakah panasnya juga pas atau tidak, sama halnya dengan ini. Ketika kita proses untuk upgrade pun, ternyata panjenengan komposisi mataharinya, pencahayaannya, kadar kepanasannya, obat upgrade pengolesannya itu beragam. Ya monggo lah, ini semua panjenengan tolong dicermati bersama. Mudah-mudahan keberadaan ini akan bisa memberikan eksperimen panjenengan. Tidak hanya Nuwun Sewu model seperti ini saja, mungkin masih ada kreativitas lain yang harus panjenengan bisa cermati. Ada pertanyaan lagi, Wi? Silakan Mas. Cukup? Kalau cukup, kira-kira sore ini karena ini sudah menjelang jam 5, kira-kira ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan untuk persiapan besok. Kira-kira bisa apa Pak Tutor untuk persiapan besok? Besok harus latihan musik terus nih. Iya. Karena upgrade kan sudah semuanya empat kelompok sudah diatur semuanya ini. Dan besok harus latihan 4 orang minimal ngesut terus nanti gantian. Iya. Dan sampai bisa tangannya luas. Kalau itu sudah luas semua bisa, nanti ganti acara lain. Oke, terima kasih. Kami butuh, karena tadi kita sudah membuat semacam 4 kelompok ya. Ketua kelompok 1, 2, 3, 4 ini Mas. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 mana? Ayo kelompok 1. Kelompok 1, ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo enggak apa-apa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 4. Nah. Jadi Nuwun Sewu, harapan kami semua bahwa keberadaan kelompok 4 ini masing-masing harus punya jiwa kompetisi. Saya katakan jiwa kompetisi, Anda tahu jiwa kompetisi yang seperti apa? Bersaing, hasil yang terbaik. Satu lagi, memiliki kualitas yang baik. Memiliki kualitas yang baik. Ada lagi mungkin?
kompetisi, berlomba. berlomba. Nah, harapan kami keempat kelompok ini buktikan bahwa kelompok panjenengan tidak kalah dengan kelompok yang lainnya. Artinya keberadaan keragaman, keberadaan hasil ataupun mungkin desain-desainnya itu panjenengan persiapan untuk besok. Jadi ketika panjenengan mungkin sudah biasa memberikan persiapan kaitannya dengan masalah pelaksanaan ini, tentunya desain apapun yang jenengan kuasai itu akan bisa meningkatkan kualitas dan keberadaan pola-pola cetakan Sabdo sendiri. Jangan monoton, karena menurut saya pangsa pasar kita semakin lama semakin kompleks. Keragaman varietas mengenai keberadaan hasil-hasil sabdona tidak hanya sekedar tulisan, ada semacam gambar, ada semacam mungkin hal-hal lain, dan tentunya itu harus bisa disemati oleh semua kelompok. Dan jiwa wirausaha, jiwa kompetisi, jiwa untuk bersaing secara sehat harus panjenengan semati. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Oke. Jadi tugas dengan besok, tolong panjenengan siapkan desain yang tidak hanya sekedar membuat pola undangan, tanggal undangan, inisial sama keberadaan alamat saja, tetapi jenengan sudah membuat semacam desain yang tentunya bisa bervariatif, yang bisa memberikan semacam pola-pola kreativitas. Nah, monggo nanti desain seperti apa, dipandu oleh tutor, kira-kira sederhana tetapi bisa memberikan semacam imajinasi dan kreativitas. Gitu Pak Tutor ya? Iya. Mungkin arahan sama Pak Tutor untuk kita nanti untuk persiapan besok Pak Tutor, silakan. Untuk persiapan besok memang belum melangkah yang lebih lain-lain lagi, lebih jauh. Tapi yang pertama saya kepingin ini para belajar itu bisa mengesut dengan baik dan mesti jadi. Sekali kesudahan harus jadi. Sekali kesudahan harus jadi. Oke, sepakat itu. Terus jangan berulang-ulang, jangan sekali kesudahan jadi. Karena memang menurut saya kualitas dari kesudahan, kalau kesudahan goblok malah blogor, ya kan? Tetapi bagaimana kita konsentrasi keberadaan tinta itu sudah benar-benar fokus gitu ya Pak ya? Ketika tinta sudah fokus, panjenengan siapkan tenaga, rasakan nikmatnya kesudahan. Itu jadi. Oke ya? Jadi nggak usah ini Pak. Sekali lagi dipraktekkan Pak untuk mengolahnya Pak. Sambil ngesut yang pas Pak. Tolong nggak usah dilihat nih. Dilihat coba dilihat. Biar besok panjenengan tidak bola-bali. Pertama, keluarkan apa Pak? Ini mencuci yang 3 karena ini sudah kering. Tadi kan nggak jalan jadinya kering. Nah, ini dicuci dulu. Dicuci dulu biar lubangnya kelihatan lagi. Ya. Jadi atas juga bawah ya Pak ya? Ya. Fungsinya biar tembus ini. Nah, ini kan kena cat semua. coba dilihat ini. Dilihat ketika kita mengolah adukannya ya, dilihat coba. Nah, dikumpulkan satu persatu. Nah, ini untuk percobaan ini masih amburadul. Nah, karena ini. untuk coba. Ya, coba pertama amburadul ini. Lebih. Ini wes balik. Set. Oke, bagus. Ini. Yang bagus. Proses ya. Hampir ya. Hampir yang Ada bagus. tas lagi mungkin? Nah ini. Kalau yang sekali kesudahan, ini saya di sini itu ngambil setnya saja. Nah, terus ini sekali kesudahan tekan begini. Set. Buka nanti jadi. Coba lihat. Enggak usah. Oke, maksimal sekali. Sekali kesudahan harus. Sekali kita oplos untuk tutor kita. Oke. Mudah-mudahan sore hari ini bisa memberikan semacam bekal pelatihan panjenengan untuk berproses berkarya season besok yang akan
Datang. Oke, kita oplos semua di sini untuk sukses kita. Ayo, sukses. Oplos untuk kita. LPK Arasir. Oke. Ya ini sambil dikemasi ya, jamnya sudah hampir jam 5. Nah ini caranya